Good job! Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Winston. Saya dari kelompok MWM yang beranggotakan Marianto, saya sendiri, dan Martinus Jega. Dan hari ini kami akan menjelaskan tentang OSI dan layer-layernya. A few moments later. Pertama-tama kita akan mengenal apa itu OSI. OSI atau Open System Interconnection merupakan suatu model berwujud kerangka jaringan arsitektural yang menggambarkan standarisasi koneksi pada sebuah komputer. Model OSI pertama kali dicetuskan oleh International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977 untuk mengakomodir kerangka logika dalam rangka mencari cara berinteraksi via jaringan. Standar tersebut memang dibutuhkan dalam industri komputer untuk bisa berkomunikasi secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya kita akan mengenal 7 lapisan layer OSI dan fungsi-fungsinya. Layer pertama adalah physical layer. Physical layer ini merupakan lapisan terbawah dalam model referensi OSI. Physical layer berkaitan erat dengan urutan sinyal dan posisinya paling dekat dengan hardware perangkat. Tugas utama dari physical layer adalah untuk mentransmisi data digital yang berasal dari physical layer sumber ke server tujuan dengan menggunakan komunikasi jaringan sebagai medianya. Fungsi dari physical layer adalah yang pertama yaitu mendefinisikan media transmisi jaringan. Kedua, mendefinisikan metode persinyalan. Ketiga, sinkronisasi bit data. Contoh device yang termasuk ke dalam physical layer adalah repeater, multiplexer, dan hubs. Hubs pasif atau hub aktif. Selanjutnya adalah data link layer. Lapisan layer kedua ini berfungsi untuk memeriksa kesalahan saat proses transmisi dan membungkus bit dalam wujud data frame. Data link layer pula lah yang bertanggung jawab mengelola skema alamat fisik pada sebuah jaringan. Layer ini bisa terbilang cukup kompleks. Terlihat dari komposisinya terbagi menjadi dua layer, yakni layer logical link dan media access control, yaitu LLC dan MAC. Fungsi dari data link layer adalah sebagai berikut. Pertama yaitu pengkoreksi kesalahan. Kedua yaitu menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. Ketiga adalah penyelamatan perangkat kelas. Keempat, menentukan bagaimana sebuah perangkat kelas dapat beroperasi. Contoh device yang termasuk ke dalam data link layer adalah bridge, switch, dan ISDN router. Selanjutnya adalah network layer. Network layer ini merupakan lapisan ketiga yang berfungsi sebagai media untuk menetapkan jalur mana yang hendak digunakan dalam proses transfer data antar komputer di suatu jaringan. Layer ini biasanya mengoperasikan router untuk melakukan perpindahan data antar komputer yang saling terhubung. Selain menyimpan alamat IP atau IP address, layer network juga akan mengelola pemetaan alamat logikal dan fisik melalui Address Resolution Protocol atau ARP. Fungsi dari network layer adalah sebagai berikut. Pertama, membuat header pada paket-paket data. Kedua, melakukan proses routing. Contoh device yang termasuk ke dalam network layer adalah B-router, router, dan frame relay device. Untuk layer-layer selanjutnya akan dijelaskan oleh Martinus Jega. Terima kasih.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami Vincent tentang OSI. Saat ini masuk pada OSI yang keempat, yaitu Transport Layer. Layer keempat dalam OSI ini memiliki kuasa untuk mengirim pesan di dalam jaringan dengan melibatkan dua host atau lebih. Transport Layer nantinya juga memecah dan menggabungkan kembali pesan terkait, sekaligus mengontrol jalur koneksi pada saat transmisi. Untuk mengakomodir kebutuhan ini, Transport Layer menyediakan layanan multiduplexing serta demultiduplexing. Fungsi utama dari Transport Layer yaitu memecah data ke dalam paket-paket data. Kedua, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. Ketiga, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Keempat, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Berkat adanya Transport Layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju kliennya dengan lancar tanpa adanya gangguan. Contoh dari device dari Transport Layer yaitu Gateway dan Advanced Cable Tester. Kelima yaitu Session Layer. Layer kelima pada OSI ini memiliki kendali untuk mengatur sesi dialog koneksi. Ranah tanggung jawabnya meliputi pengelolaan dan pemutusan koneksi yang terjadi antar komputer. Saat berada dalam session layer, transport data akan sedikit mengalami delay pada kualitasnya. Namun, hal tersebut merupakan proses untuk menjaga mutu atas fungsi transfer. Adapun beberapa fungsi dari session layer ini yaitu 1. Bertanggung jawab untuk membentuk, mengelola, dan memutuskan session-session antar layer di atasnya. Kedua yaitu kontrol dialog antar peralatan atau node. Ketiga yaitu koordinasi antar sistem-sistem dan menentukan tipe komunikasinya, simplex, half duplex, dan full duplex. Keempat, menjaga terpisahnya data dari banyak aplikasi yang menggunakan jaringan. Contoh device dari session layer yaitu NetBIOS, NAMPipers, dan MailSlot. Adapun beberapa fungsi lain dari session layer yaitu pengendalian dialog, memantau giliran pengiriman. Kedua, pengelolaan token, mencegah dua pihak untuk melakukan operasi yang sangat kritis dan penting secara bersamaan. Ketiga, sinkronisasi, menandai bagian data yang belum terkirim sesaat crash pengiriman terjadi, sehingga pengiriman bisa dilanjutkan tepat ke bagian berikutnya. Keenam yaitu presentation layer. Layer ke-6 dalam OSI ini memiliki fungsi menerjemahkan syntax dalam suatu host jaringan agar bisa saling berkomunikasi. Presentation layer memikul tanggung jawab besar dalam proses pengkonversian dan performatan dalam suatu transfer data. Lapisan ini juga kerap ditugaskan untuk melakukan enkripsi dan deskripsi data saat proses transmisi. Protokol pada layer presentation yaitu Top Server, Virtual Network Computing, Remote Desktop Protocol. Contoh data yang ditransfer misalnya yaitu file format gambar seperti JPG, GIF, PNG, dan sebagainya. File tersebut dikonversi format teks ASCII untuk dokumen, GIF, dan JPG untuk gambar. Layer ini membentuk kode konversi, translasi data, deskripsi, dan konversi. Presentation layer ini juga memiliki beberapa fungsi, yaitu mengatur tentang sintaks dan semantics dari data yang dikirimkan. Kedua, memanipulasi data seperti mime encoding, kompresi, dan enkripsi dilakukan di layer ini. Bagian OSI yang ketujuh yaitu application layer. Lapisan teratas OSI ini memiliki fungsi sebagai penyedia interface dengan mempertimbangkan protokol jaringan dan aplikasi pada perangkat. Aplikasi layer dianggap sebagai layer paling cerdas lantaran terdapat gateway pada lapisan ini. Aplikasi layer juga menjadi penghubung antara aplikasi yang tengah berjalan dengan resource network. Fungsi dari aplikasi layer ini yaitu
Aplikasi layer sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga penampil data dalam sebuah jaringan memiliki beberapa fungsi seperti menyajikan interface antar aplikasi dengan jaringan. Kedua, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. Ketiga, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. Keempat, menampilkan display dari sebuah jaringan. Adapun beberapa protokol yang ditempatkan pada lapisan aplikasi layer ini seperti HTTP, SMPT, DSE, dan sebagainya. Cara kerja layer OSI. Cara kerja pada OSI layer bisa dibilang sangat panjang dan rumit. Contohnya saat kamu mengirim sebuah email ke komputer lain. Berikut ini adalah tahapan dari contoh di atas. Pertama, aplikasi layer mengirim data email melalui protokol SMTP ke komputer tujuan, kemudian diproses pada layer berikutnya. Kedua, presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan atau ASCII. Yang ketiga, session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Yang keempat, transport layer pengirim memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Kelima, network layer membuatkan sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Keenam, data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Ketujuh, lalu di physical layer data akan dikirim lewat melalui medium jaringan ke lapisan transport penerima. Kemudian pada transport penerima, alur proses pengiriman data menjadi berbalik dari physical layer ke application layer di komputer penerima. Demikian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan semoga semua orang bisa sehat selalu dari COVID-19 dan semoga pandemi ini bisa habis dalam secepat mungkin. Terima kasih.